Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang dalam rangka tugas perpajakan kelompok 3 ingin mempresentasikan perihal pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Nentiliani, lalu ada Fitri, Novita, Anissa, Ruben, dan Firly. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai definisi PPh pasal 23. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini ada definisi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, untuk pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan terhadap WP atau wajib pajak dalam negeri dan BUT atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan dan yaitu ada penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Oke, sedikit saya jelaskan. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan di antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia yang akan mendapatkan beban PPh pasal 23 tersebut. Lalu bisa kita lihat ada singkatan BUT, yaitu bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah usaha yang dipergunakan oleh milik pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau badan usaha yang tidak didirikan atau ditempatkan dan dijalankan di Indonesia. Di sini ada beberapa urutan gambaran teknis tata cara pemotong, penyetor, dan pelapor, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau badan usaha tetap, lalu ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, lalu yang terakhir ada orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak. 15% dari jumlah bruto atas terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21 huruf E. 2% dari jumlah bruto sebelum PPN atas yaitu terdiri dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Selain itu ada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain yang dipotong PPh 21. Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada lingkup jasa dikenai PPh pasal 23 ayat 1. PMK nomor 244 atau PMK nomor 3 2008. Yang pertama yaitu ada jasa penilai atau apresial, yang kedua ada jasa aktuaris, yang ketiga ada jasa akuntansi, pembukuan, dan asetansi pelaporan keuangan, ada jasa perancang atau desain, jasa pengoboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya itu ada jasa penunjang di bidang penambangan gas, ada jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Selain itu ada jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Selanjutnya ada jasa penambangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing, dan jasa perantara atau keagenan. Selanjutnya adalah lingkup jasa dikenai PPh pasal 23 ayat 2. PMK nomor 244 atau PMK nomor 3 2008 terdiri dari yang pertama ada jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI. Yang kedua ada jasa pengisian suara atau dubbing atau sulis suara. Yang ketiga jasa kustodian, penyimpanan, penitipan atau kecuali yang dilakukan oleh KSEI. Jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan.
jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang di ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Dan yang terakhir ada jasa perawatan, perbaikan, atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, alat transportasi atau kendaraan atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi yang mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Dan di slide 8 itu ada lingkup jasa dikenai PWH pasal 23 ayat 3 PMK nomor 244 atau PMK nomor 3 2008. Yang pertama yaitu ada jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, dan yang terakhir yaitu ada jasa catering atau tata boga. Yang slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di slide selanjutnya ada pencatatan transaksi PPh 23 atau tidak final. Satu, yaitu pihak memotong atau pihak yang membayar. Pertama itu ada mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Kedua, pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Yang ketiga, pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. Yang keempat ada saldo utang pajak di neraca, jumlah yang belum disetorkan. Kelima, ada jika beban tidak dipungut pajak, beban tidak boleh menjadi pengurang. Terus yang kedua itu ada pihak yang dipotong pajaknya atau pihak yang menerima pembayaran. Satu, mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Kedua, jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan diakui. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk menghitung PPh 23-nya dan beserta juga bagaimana jurnalnya. Teman-teman di sini bisa lihat untuk cara penyelesaiannya seperti apa. Lalu selanjutnya juga ada contoh soal juga, tapi di sini cuma hanya untuk menghitung beban PPh 23-nya saja. Dan untuk di slide selanjutnya sama seperti sebelumnya, ada contoh soal untuk penghitungan PPh 23 beserta jurnalnya. Teman-teman di sini juga bisa melihat caranya bagaimana untuk penyelesaiannya dan jurnalnya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi pencatatan transaksi sewa aset. EVA. Kurusetra merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan mesin yang sebagian diantaranya disewa dari pihak ketiga. EVA. Kurusetra melakukan pembayaran biaya sewa setiap bulan ketiga dan bulan ke-9 tahun berjalan. Untuk nilai sewa selama 1 semester, sekaligus memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Meski demikian, baik EVA, Kurusetra maupun perusahaan penyewa tetap melakukan pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap bulan di pembukuan masing-masing. Jika nilai sewa per bulan adalah Rp1.750.000. Bagaimanakah penjurnalan dilakukan? Berikut adalah tabelnya. Pemotong FA Kurusetra, utang sewa sebesar Rp3.500.000, beban sewa sebesar Rp1.750.000. Sewa dibayar di muka, yaitu utang sewa ditambah beban sewa. Rp3.500.000 ditambah Rp1.750.000, yaitu sebesar Rp5.250.000. Dengan kas Rp10.290.000, dengan PPh 23 yaitu sebesar 2%, jadi utang PPh 23-nya yaitu Rp210.000. Pihak yang dipotong pajaknya yaitu pemilik mesin, kas sebesar Rp10.290.000, pajak dibayar di muka PPh sebesar Rp210.000, piutang sewa sebesar Rp3.500.000, pendapatan sewa Rp1.750.000, pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp5.250.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pencatatan transaksi dividen. PT Kiskenda melakukan pembayaran dividen tahunan senilai Rp275 per lembar saham kepada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi pencatatan transaksi dividen.
PT Kiskenda melakukan pembayaran dividen tahunan senilai Rp275 per lembar saham kepada 10 pemegang saham yang masing-masing memiliki 100 lot saham. Atas pembayaran dividen dikenai pemotongan PPh 23 dengan tarif 15%, bagaimana perusahaan dan masing-masing pemegang saham melakukan pencatatan saat pengumuman dan saat pembayaran? Pemotong PT Kiskenda saat pengumuman. Laba ditahan sebesar Rp13.750.000, utang dividen Rp11.687.500, utang PPh 23 Rp2.062.500. Pihak yang dipotong pajaknya untuk satu pemegang saham saat pengumuman piutang dividen, yaitu sebesar Rp11.687.500, pajak dibayar di muka PPh 23 Rp2.062.500, penghasilan dividen Rp13.750.000, pencatatan transaksi PPh 23 final. Pihak pemotong mencatat seperti dalam memperlakukan pajak tidak final. Pihak yang dipotong pajaknya. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara mencatat gross seperti pajak tidak final dan mencatat net hanya sebesar nilai setelah pajak. Pilihan tergantung bagaimana perusahaan menentukan sistem pembukuan. Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik kedua pendekatan dapat diterapkan. Dampak yang terjadi yaitu tarif pajak efektif akan sangat berbeda antara kedua pendekatan. Lalu di sini ada ilustrasi pertanyaan. Koperasi Pajajaran memiliki sebuah gelanggang olahraga yang disewakan kepada Nyonya Diah Pitaloka selama 3 hari 3 malam untuk penyelenggaraan pernikahan putra sematawayangnya. Atas maksud memastikan kesempurnaan perhelatan, Nyonya Diah Pitaloka meminta penyediaan 3 set generator yang harus dipindahkan dari fasilitas produksi Koperasi Pajajaran. Dan kedua pihak bersepakat atas nilai sebesar Rp30 juta sebagai akad atas keseluruhan kontrak. Sebagai informasi tambahan, Koperasi Pajajaran telah menggunakan acuan biaya sewa generator sebesar Rp250.000 per hari yang lebih tinggi dari standar nominal sebesar Rp50.000 per hari akibat harus dihentikan kegiatan fasilitas produksi. Berapakah besar beban pajak? Jawabannya adalah beban PPh 23 itu sama dengan 2% dikali 3 dikali 3 dikali 250.000 sama dengan 2% dikali 2.250.000 yang hasilnya adalah 45.000. Dan beban PPh finalnya sama dengan 10% dikali 30 juta dikurang 2.250.000 sama dengan Rp2.775.000. Lalu ada ilustrasi pencatatan transaksi jasa konstruksi. CV Mahameru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa perencanaan konstruksi sekaligus jasa konsultasi teknik. CV Mahameru baru saja mengirimkan tagihan kepada Pemkab Maumere atas pemberian jasa senilai Rp525 juta. Atas tagihan tersebut, penghasilan yang berasal dari jasa perencanaan konstruksi dikenai PPh final senilai Rp9.250.000 dan penghasilan yang berasal dari jasa konsultasi teknik dikenai PPh 23 sebesar Rp1.250.000. Bagaimanakah CV Mahameru melakukan pencatatan berdasarkan metode gross atau net? Berapakah tarif pajak efektif masing-masing? Di sini jawabannya adalah untuk metode gross terlebih dahulu. Piutang dagangnya di Rp514.500.000, pajak dibayar di muka, PPh finalnya di Rp9.250.000, pajak dibayar di muka, PPh 23-nya Rp1.250.000. Lalu pendapatan jasanya di Rp525 juta. Lalu tarif pajak efektifnya yaitu Rp9.250.000 ditambah Rp1.250.000 dibagi Rp525 juta dibagi lagi 2%.
Nah, lalu untuk metode netnya, piutang dagangnya 514.500, pajak dibayar di muka PPh 23-nya 1.250.000, pendapatan jasanya 515.750.000 rupiah. Tarif pajak efektifnya yaitu 1.250.000 dibagi 515.750.000 yaitu sama dengan 0,2424. Kasus khusus sinematografi. Royalti adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain, yaitu sebesar seluruh penghasilan jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu, dan untuk 10% dari bagi hasil jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil antara pencipta atau pemilik bioskop. Di sini saya akan menjelaskan kasus khusus sinematografi. Royalti adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebesar seluruh penghasilan. Jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu atau 10% dari bagi hasil. Jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil antara pencipta dan pemilik bioskop. Besaran jumlah bruto. Nilai dikurangi oleh pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas jasa yang disediakan tenaga kerja berdasarkan kontrak, pengadaan atau pembelian material, jasa perantara yang dibayarkan kepada pihak ketiga, pengganti biaya atau reimbursement. Pemajakan tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang dikenai PPh final. Bukti pendukung rincian tagihan, kontrak kerja dan pembayaran, faktur pembelian barang, faktur tagihan kepada pihak ketiga disertai perjanjian tertulis, faktur tagihan atau bukti pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Ilustrasi. FA mengawali sebagai pihak pertama pada tanggal 2 Maret 2012 menandatangani kontrak dengan Koperasi Worawari selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua untuk membuat media. Rincian keterangan terkait nilai kontrak adalah pembelian material iklan sebesar 35 juta, jasa konsultan iklan sebesar 7,5 juta, upah agen sebesar 5 juta, biaya pemasangan iklan ke media 50 juta. Total keseluruhan 97.500.000 rupiah. Berapa besar PPh 23 yang dipotong agar setiap pihak yang terlibat dalam kontrak ini? Jawaban: beban PPh 23 dipotong Koperasi Worawari kepada FA jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi sebesar 2% dikali dalam kurung 7,5 tambah 5 juta 2% dikali 12,5 juta sama dengan 250.000. Jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi 2% dikali dalam kurung 7,5 juta plus 50 juta ditambah 35 juta 2% dikali 97.500.000 rupiah sama dengan 1.950.000 rupiah. Beban PPh 23 dipotong FA kepada perusahaan media sebesar 2% dikali 50 juta
50 juta rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Baik, sekian dari saya. Udah topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari slide ke-26 sampai ke-30. Objek dikecualikan dari pemungutan, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubung dengan sewa dengan hak opsi, dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah yang disetor, bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham, SHU koperasi, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan, penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai PMK. PT Sriwijaya merupakan penanaman saham terbesar dari PT Palembang dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham. Biasa dari total 500.000 lembar yang beredar dan 1 juta lembar yang diotorisasi. Di tahun 2012, PT Palembang membagikan dividen kas senilai total 75 juta bagi seluruh pemegang saham biasa. A. Berapa besar PPh 23 atas penghasilan dividen PT Sriwijaya? B. Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin A jika ternyata PT Sriwijaya memiliki 300.000 saham beredar? Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin A jika PT Sriwijaya melakukan stock split dengan rasio 3:1 sebelum pengumuman pembagian dividen? Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin A jika ternyata PT Sriwijaya hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta atas pembagian dividen tersebut? Jawabannya yaitu A. Beban PPh 23 sama dengan 15% dikali 100 lembar per 500 lembar dikali 75 juta sama dengan 15% dikali 15 juta sama dengan 2.250.000 rupiah. B. Beban PPh 23 yang dikenakan akan berubah menjadi 0 rupiah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan PT Sriwijaya dengan demikian mencapai 60%. Sehingga pendapatan atas dividen dari PT Palembang dikecualikan dari objek pajak. C. Beban PPh 23 yang dikenakan akan tetapi senilai 2.250.000 rupiah sebab tidak terdapat perubahan proporsi kepemilikan dan jumlah dividen yang dibagikan. D. Beban PPh 23 sama dengan 15% dikali 100 lembar dibagi 500 lembar dikali 25 juta sama dengan 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Saat terhutang, penyetoran dan pelaporan. Saat terhutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung yang lebih dahulu terjadi. Saat penyetoran, selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak. Saat pelaporan, surat pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada WP dalam negeri atau BUT yang dipotong. Dialektika pajak. Liquidating dividend. Liquidating dividend merupakan contoh dividen yang tidak bersumber dari laba ditahan. Dividen ini didebitkan terhadap agio sehingga dikecualikan dari objek pajak. Penanaman saham yang hanya memiliki kurang dari 25% kepemilikan dapat memiliki kendali yang besar jika 75% saham lain dimiliki banyak penanaman saham dalam presentasi kecil. Akan tetapi, pajak memperlakukan ke semua penanaman saham tersebut secara sama. Besaran presentasi kepemilikan tidak dapat dikalkulasi dengan rasio jumlah kepemilikan lembar saham beredar ketika terdapat
lebih dari satu macam saham seperti saham biasa dan saham preference. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.